Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang resep dan kopi resep. Ya. Untuk belajar materi dari mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian yang ada di kelas 10 farmasi klinis dan komunitas. Baik, semulai dari resep. Definisi dari resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Ya. Nah, dalam arti umum, resep adalah formula medicae ya, dan terbagi atas pertama formula officinalis, yaitu resep yang tercantum dalam buku farmakop atau buku lainnya dan merupakan standar ya. Kemudian yang kedua adalah formula magistralis, yaitu resep yang ditulis oleh dokter menurut pendapatnya sendiri. Kadang-kadang merupakan gabungan formula officinalis dengan penambahan atau pengurangan. Nah, inilah yang pada umumnya disebut dengan resep. Nah, suatu resep yang lengkap dia harus memuat nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter gigi atau dokter hewan. Kemudian tanggal penulisan resep, nama step obat atau komposisi obat. Kemudian tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama pasien, jenis hewan, umur, serta alamat pemilik hewan. Ini untuk dokter hewan. Kemudian tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung dosis obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Nah, ini bagian-bagian dari resep. Ya. Yang pertama ini ya, inskripsio. Ya. Nama, alamat dokter, tanggal, dan tempat ditulisnya resep. Ini inskripsio. Kemudian invokasio. Ya. R ini adalah invokasio. Tanda buka penulisan resep ya. Artinya adalah ambillah, resep atau ambillah. Nah, yang ketiga adalah ini semua. Preskripsio atau ordinasio ya. Merupakan nama obat, jumlahnya, bentuk yang akan dibuat dan cara membuatnya. Ini preskripsio atau ordinasio. Kemudian yang keempat adalah signatura ya. Signatura merupakan aturan pakai dari obat yang tertulis. Dan ini subskripsio atau paraf dokter yang menulis resep. Inilah 5 bagian atau hal yang harus ada di suatu resep yang lengkap ya. Yang pertama inskripsio, kemudian invokasio, preskripsio atau ordinasio, signatura, dan subskripsio. Nah, yang berhak menulis resep adalah dokter gigi, ya, terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, dan dokter hewan, terbatas pada pengobatan hewan. Jadi tidak boleh dokter hewan dia mengobati manusia. Begitu juga dokter gigi, dia hanya khusus mengobati penyakit yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Tidak boleh mengobati penyakit-penyakit yang lain, ya, selain gigi dan mulut. Nah, dokter gigi diberi izin menulis resep dari segala macam obat untuk pemakaian melalui mulut, injeksi atau parenteral, atau cara pemakaian lainnya khusus untuk mengobati penyakit gigi dan mulut. Nah, sedangkan pembiusan atau pati rasa secara umum tetap dilarang bagi dokter gigi. Ya, berdasarkan dari Surat Depkes nomor 19 tahun 62. Nah, untuk penderita yang memerlukan pengobatan segera, dokter dapat memberi tanda CITO, urgen, statim, PIM atau periculum in mora. Ya. Keempat tanda inilah yang bisa diberikan oleh dokter jika pasiennya dianggap memerlukan pengobatan segera. Ya. Segera penting, ya. Statim penting, periculum in mora berbahaya bila ditunda. Nah, ditulis pada bagian atas kanan resep. Ya. Apoteker harus mendahulukan pelayan resep ini, misalnya resep antidotum atau luka bakar. Antidotum itu anti racun ya. Jadi kalau misalkan ada tenaga
kefarmasian yang sedang bekerja di apotik, sedang melayani resep, kemudian datang pasien yang lain membawa resep, ada tulisannya Sito, Urgen, Statin, atau PIM, maka resep yang sedang dilayani itu ditunda dulu ya, minta maaf sama pasien yang tadi itu, minta maaf, ini ada resep baru yang harus segera didahulukan. Nah, bila dokter ingin agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ditulis iterasi ya, dan ditulis berapa kali resep boleh diulang. Misalnya iterasi 3 kali ya, iter 3 kali, artinya resep dapat dilayani 1 plus 3 kali ulangan, yaitu 4 kali ya. Sedangkan untuk resep yang mengandung narkotika tidak boleh ditulis iter ya, tidak boleh ditulis iter, tetapi harus dengan resep yang baru. Nah, sedangkan menurut fungsinya ada berapa komponen resep ya. Ya, menurut fungsi bahan obatnya, yang pertama adalah remedium kardinal atau obat yang berhasrat utama ya. Kemudian yang kedua adalah remedium adjuvan atau obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama ya, sebagai penunjang saja. Kemudian yang ketiga adalah korigen, artinya adalah zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari obat utama. Nah, sedangkan korigen ini itu bisa kita bedakan menjadi 5 ya. Yang pertama adalah korigen actionis, digunakan untuk memperbaiki kerja zat berhasrat utama ya. Contohnya adalah pulvisdoferi, terdiri dari kalisulfas, ibuproquaneradix, dan opipulvis. Nah, opipulvis sebagai zat berhasrat utama menyebabkan orang sukar buang air besar ya. Nah, sehingga kemudian diberikan kalisulfas sebagai pencahar sekaligus memperbaiki kerja dari opipulvis tersebut. Nah, kemudian korigen odoris ya, untuk memperbaiki bau dari obat. Contohnya adalah oleum cinnamomum dalam emulsi minyak ikan ya. Kemudian yang ketiga adalah korigen saporis, digunakan untuk memperbaiki rasa dari obat tersebut ya. Contohnya sakarosa atau sirup simplex untuk obat-obat yang pahit rasanya. Kemudian korigen koloris, digunakan untuk memperbaiki warna dari obat ya. Color, warna. Jadi contohnya adalah obat untuk anak diberi warna merah agar menarik untuk diminum. Kemudian terakhir adalah korigen solubilis, digunakan untuk memperbaiki kelarutan dari obat utama. Contohnya adalah iodium, dapat mudah larut dalam larutan pekat, Ki atau natrium iodida. Ini contohnya ya, korigen odoris untuk memperbaiki bau dari obat, saporis memperbaiki rasa, actionis memperbaiki kerja dari bahan utama, dan korigen koloris ini untuk memperbaiki color, warna. Nah, kemudian yang keempat adalah konstituen atau vehikulum atau excipient, merupakan zat tambahan. Adalah bahan obat yang bersifat netral dan dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk, sehingga menjadi obat yang cocok. Ya, contohnya adalah laktosum pada serbuk, amilum dan talkum pada bedak tabur. Nah, misalkan ini ada suatu resep, ya, berdasarkan fungsi bahan obatnya bisa kita pilah-pilah lah. Sulfadiazin ini sebagai remedium kardinal atau obat utamanya. Kemudian natrium bikarbonat sebagai adjuvannya, sakarum ini sebagai korigen saporisnya, kemudian laktosum sebagai konstituennya atau zat tambahannya ya. Nah, kemudian kopi resep ya. Kopi resep merupakan salinan yang dibuat oleh apotik ya. Jadi selain memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep asli, juga harus memuat yang pertama adalah nama dan alamat apotek. Yang kedua adalah nama dan nomor izin apoteker pengelola apotek. Kemudian tanda tangan atau para apoteker pengelola apotek, tanda date untuk obat yang sudah diserahkan, dan tanda nedet untuk obat yang belum diserahkan. Dan pada resep dengan tanda iter berapa kali, diberi tanda date orik atau date berapa kali ya. Kemudian nomor resep dan tanggal pembuatan. Nah, ini ada contoh kopi resep ya.
Jadi kopi resep itu dia harus memuat semua yang ada dalam resep ditambah dengan ini ya, yang lain ada nama apoteknya, ada tanda tangan apotekernya, ya. Kemudian ada nomor resep dan tanggal pembuatan resepnya. Contoh kopi resepnya. Nah, istilah lain dari kopi resep adalah salinan resep, apograf, exemplum, dan abskrif. Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya, penanda tanganan atau pencantuman paraf pada salinan resep yang dimaksud di atas dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti dengan mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan. Nah, kopi resep atau salinan resep dibuat bila yang pertama atas permintaan pasien atau untuk bukti kepada perusahaan yang menjamin biaya kesehatan pasien. Jadi misalkan pasiennya minta dibuatkan kopi resep karena untuk mengganti biaya pengobatan ya. Misalkan pengobatannya dia ditanggung oleh perusahaan tempat dia bekerja. Jadi harus ada kopi resepnya untuk mencairkan atau mengklaim biayanya. Kemudian bila ada obat yang harus diulang penggunaannya, ada tanda ITER. Nah, jadi misalkan ada tanda ITER-nya itu dibuatkan kopi resepnya. Kemudian bila ada obat yang belum ditebus seluruhnya, itu juga harus dibuatkan kopi resepnya ya. Salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau dokter yang merawatnya sekarang, penderita sendiri, dan petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Ya, contohnya misalkan petugas pengadilan bila diperlukan pada suatu perkara. Jadi boleh diperlihatkan salinan resepnya. Nah, pada kopi resep, nama obat disalin sesuai dengan resep aslinya, ya. Kecuali ada jenis obat yang namanya atau jumlahnya diganti sesuai dengan persetujuan dokter, maka pada kopi resepnya ditulis nama dan jumlah obat yang sudah diganti. Ya. Nah, bila ada obat golongan narkotika yang belum ditebus atau diambil seluruhnya, maka sisa obat dalam kopi resep hanya dapat ditebus pada apotek yang sama ya, apotek yang memegang resep asli ya. Jadi tidak boleh misalkan kita menebus resep yang ada narkotikanya itu di apotek A. Kebetulan di apotek A itu hanya ada sebagian saja, separuh saja. Kemudian dibuatkanlah kopi resep. Nah, kemudian minggu berikutnya kita mau menebus sebagian narkotika yang belum diambil itu di apotek B, itu tidak bisa ya. Jadi harus kembali ke apotek A yang memegang resep aslinya. Nah, ini ada contoh penulisan kopi resep ya. Misalkan ada resep, ada ITER 3 kali ya. Jadi pasien itu dapat menerima obat 4 kali ya. Yang pertama itu dengan resep asli, dan yang ketiga adalah mengulang dengan menggunakan kopi resep ya. Jadi ketika datang ke apotek membawa resep yang ada tulisan ITER 3 kali, maka pasiennya itu pulang membawa obatnya dan kemudian diberikan kopi resep ya. Kopi resep yang pertama adalah Det Orig, karena dia tadi menebus dengan resep yang asli ya. Nah, kemudian dengan kopi resep ketika minggu berikutnya misalkan dia mengambil lagi dengan kopi resep tadi, dibuatlah kopi resep yang kedua ya, dengan ditulis Det 2 kali. Artinya ini adalah sudah pengambilan yang kedua. Kemudian kopi resep yang ketiga adalah Det 3 kali, dan yang terakhir adalah pengambilan yang keempat. Dengan kopi resep yang keempat adalah Det 4 kali atau pengambilan yang keempat. Nah, pada saat pasien menebus obat yang keempat kalinya, ditulis Det 4 kali ya, artinya kopi resep tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk pengambilan berikutnya. Nah, itu salah satu contoh penulisan kopi resep.
ada beberapa contoh yang lain ya, selain yang tadi, date orig, kemudian yang kedua itu date 2 kali, date 3 kali, dan date 4 kali. Tapi ada lagi contoh yang lain ya. Misalkan ini contoh penulisan copy resep ya, tentang obat tamoven sebanyak 30 tablet, kemudian Teragran M sebanyak 30 tablet. Nah, ini copy resepnya date dan date. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya tamoven itu sudah diambil sebanyak 30 tablet. Diketahui dari copy resepnya terdapat tanda date ya. Tanda date. Artinya sudah diambil semuanya. Sedangkan Teragran M belum diambil sama pasiennya ya. Kita bisa mengetahui dengan dilihat di copy resepnya, date, artinya belum diserahkan. Ya mungkin karena pasiennya masih ada stok di rumah atau kemudian uangnya kurang sehingga kemudian yang diambil cuma tamoven saja, Teragran tidak diambil ya. Makanya ditulis date, artinya belum diserahkan. Nah, kemudian misalkan pada copy resep itu ada dalam tamoven ini ada tulisan date 10 ya. Berarti tamoven sudah diserahkan hanya 10 tablet ya, dari yang seharusnya 30 hanya diserahkan 10 saja ya. Mungkin karena sisa obat tamoven di apotek itu tinggal 10 tablet saja ya. Sehingga pasien masih bisa ngambil 20 lagi ya dengan copy resep. Kemudian jika misalkan ini date 20, berarti pasien baru mengambil 20 tablet dan copy resep ini bisa digunakan untuk menebus 10 tabletnya lagi ya. Sehingga totalnya 30. Nah, bagaimana kalau terdapat ITER? Ya seperti tadi contohnya ya, sudah kita lihat. Jadi ITER berarti resep boleh diulang ya. ITER yang ditulis pada kiri atas, maka seluruh sediaan dalam resep boleh diulang. Namun penulisan ITER yang terletak di sebelah kiri salah satu sediaan, maka yang diulang hanya sediaan yang ada di samping tulisan ITER tersebut. Misalkan ini ya, ITER 2 kali. Itu ada di atas resep ini ya. Jadi semua resep ini tamoven dan Teragran itu boleh diulang. Sedangkan contoh yang satu lagi ini, ITER-nya itu hanya di sebelah tamoven, artinya yang boleh diulang adalah tamovennya saja, sedangkan Teragran tidak diulang. Jadi kalau yang di atas ini berarti untuk keseluruhan pengulangannya, sedangkan kalau yang ada di salah satu di samping salah satu resep ini berarti hanya obat ini saja yang boleh diulang, sedangkan yang ini tidak. ITER yang tertulis 2 kali, berarti obat dalam resep boleh diberikan sebanyak 3 kali, di mana pengambilan yang pertama menggunakan resep asli, pengambilan yang kedua menggunakan copy resep pertama, ya, atau pengambilan yang pertama kali, dan pengambilan yang ketiga dengan menggunakan copy resep yang kedua. Ya. Ini contohnya, misalkan ada resep yang ada tanda ITER-nya 2 kali, maka pasien berhak mendapatkan obat sebanyak 3 kali ya. Yang pertama dengan resep asli, kemudian pengambilan kedua dengan copy resep yang pertama, pengambilan ketiga dengan copy resep yang kedua ya. Jadi ketika datang, dibuatkanlah copy resep yang ini, date orig ya, karena dia mengambil dengan copy resep dengan resep yang asli. Nah, kemudian berikutnya, misalkan setelah 1 pasien membawa copy resep ini ke apotik, kemudian kita buatkanlah copy resepnya ya, date ITER 1 kali, date ITER 1 kali ya. Jadi kalau yang contoh pertama tadi adalah setelah date orig, date 2 kali. Nah kalau ini setelah date orig,
dead iter 1 kali, dead iter 1 kali, gitu. Nah, ketika sudah pasien datangnya dengan pengambilan ketiga ini, maka kopi resep ini disimpan di apotek. Kemudian apabila pasiennya meminta kopi resep, mungkin untuk bukti klaim ke perusahaan atau ke tempat dia bekerja, maka kita bisa membuatkan kopi resepnya, tapi hanya ditulis date saja ya, date artinya sudah diberikan semua, dan tidak bisa untuk mengambil lagi. Bagaimana jika pasien saat datang pada tanggal 2 April atau pengambilan yang kedua ternyata di apotek hanya ada 10 tamofen, ya. Ini ya, ketika datang ke apotek membawa kopi resep yang ini, ya, membawa kopi resep ini, ternyata di apotek hanya ada sisa 10, maka kopi resepnya adalah dead oric plus 10, sedangkan teragrannya karena di apotek ada, jadi dead iter 1 kali. Tapi karena tamofen yang tersedia di apotek tinggal 10 tablet, maka penulisannya adalah dead oric plus 10. Ya. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya pasien itu dia sudah mengambil 30 ditambah 10, ya, dead oric. Jika dokter menulis resep obat branded atau obat dengan merek dagang, ternyata pasien mengalami hambatan finansial, tidak bisa menebus obat karena uangnya kurang misalkan, maka dengan pertimbangan daripada pasien tidak mendapat obat, maka apoteker yang bertugas merekomendasikan obat generik, ya. Ini ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam pasal 24 berbunyi, mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Maka jika pasien setuju, maka obat boleh diganti. Misalkan resep dokter menggunakan obat bermerek ya, Amoxan, ya. Nah, kemudian ternyata uang pasien kurang dan dia setuju untuk mengganti dengan yang generiknya, maka salin resepnya di sini ditulis dead amoxicillin, artinya yang diberikan adalah generiknya, yaitu amoxicillin. Karena dead karena pasiennya tidak mengambil teragran, ya, mungkin karena masih ada di rumah sehingga dia tidak mengambil teragran. Nah, kemudian etiket. Etiket adalah identitas suatu obat yang dicantumkan pada obat yang akan diserahkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang cara penggunaan obat yang benar hingga tujuan pengobatan tercapai, ya. Pada etiket harus tercantum nama, alamat dan nomor telepon, nama dan nomor SIPA apoteker pengelola apotek. Kemudian nama, tempat, tanggal ditulisnya etiket, nama pasien dan aturan pakai yang jelas dan dimengerti, serta para pembuat obat. Nah, etiket putih digunakan untuk persediaan obat yang berkarakteristik sebagai obat dalam. Ya. Etiket putih etiket putih digunakan untuk obat dalam. Apa saja yang termasuk obat dalam? Pulveras atau pulvis, serbuk ya, posio, emulsi, suspensi, dan semua sediaan obat yang digunakan melalui oral dan ditelan, ya. Obat dalam, ya, melalui oral dan ditelan. Nah, ini contoh dari etiketnya, nama apotek, alamatnya, nomor teleponnya, nama apotekernya, surat izinnya, ya. Kemudian nomor resepnya, tanggal pembuatannya, ini pasiennya, serta aturan minumnya berapa kali sehari. Nah, kemudian etiket biru digunakan untuk obat luar, ya. Contohnya losio,
salep, krim, pasta, gel, injeksi, kolirium, gargarisma, enema, okulenta, kute optalmike, ya, tetes mata, kute auricularis, tetes telinga, kute nasalis, tetes hidung, pulvis absorius, serbuk tabur, ya. Kemudian tanda lain yang diperlukan, misalkan kocok dahulu dan tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Ini contoh dari etiket untuk obat luar. Warna biru, ada tulisan obat luarnya juga. Nah, salep krim ya, sifatnya hanya topikal atau di kulit saja, makanya dia termasuk obat luar. Injeksi, dia tidak melalui saluran pernafasan, walaupun masuk ke dalam sirkulasi darah, maka etiketnya dia berwarna biru. Ya, transdermal ya. Meskipun obat atau zat aktif berpenetrasi ke dalam sirkulasi darah, namun tidak melalui saluran pencernaan, makanya etiketnya warna biru. Begitu juga suppositoria, dia tidak masuk kerongkongan dan saluran cerna. Inhaler ya, masuknya ke saluran pernafasan bukan saluran cerna, maka etiketnya warna biru. Sedangkan obat kumur, dia sebelum masuk kerongkongan sudah dikeluarkan ya, sehingga dia etiketnya juga etiket warna biru. Oke, demikian materi tentang resep dan kopi resep. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah kepahaman dari rekan-rekan atau para siswa semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.